Masih bersama saya Hana Pratiwi dan kami akan menghadirkan topik pilihan soal urgensi wisuda anak sekolah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melarang wisuda anak sekolah karena membebani orang tua. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jakarta meminta sekolah tidak mewajibkan wisuda. Di sisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti memperbolehkan wisuda asalkan biayanya tidak memberatkan dan disetujui orang tua. Lalu seperti apa urgensi wisuda anak sekolah? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama narasumber kami. Lalu juga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti membolehkan pelaksanaan wisuda bagi siswa di tingkat TK, SD, SMP hingga SMA. Abdul Muti menyebut kegiatan wisuda dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan dan tidak memberatkan orang tua. Lalu juga diterangkan kegiatan wisuda merupakan bentuk ungkapan kegembiraan sekaligus syukur atas keberhasilan para murid dalam menyelesaikan pendidikan mereka. Tidak hanya itu, wisuda juga dapat menjadi media yang efektif untuk menjalin keakraban dan silaturahmi di antara orang tua, murid, dan pihak sekolah. Abdul Muti menyarankan kegiatan wisuda sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing sekolah. Lalu juga sebelumnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berdebat dengan remaja yang baru lulus dari SMA N1 Cikarang Utara terkait pelarangan sekolah menggelar wisuda. Remaja itu mengkritik kebijakan pelarangan wisuda karena dianggap para siswa akan kehilangan kenangan perpisahan sebelum kelulusan. Dan untuk memperbincangkan soal seperti apa urgensi wisuda anak sekolah, di ujung telepon kami telah bersama Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI Pusat Eka Ilham. Dialog Pro 3. Pak Eka, selamat siang. Selamat siang. Salam kenal dengan Hana di Studio Pro 3 RRI, Pak Eka. Iya, salam kenal juga. Pak Eka, menurut Anda sendiri urgensi wisuda anak sekolah seperti apa? Saya kira begini Mbak, sebelum kita masuk ke topik, sebenarnya apa esensi dari wisuda itu dulu. Nah di sini menurut pandangan kami, saya pribadi sebagai Wasekjen FSGI, bahwasannya wisuda itu tidak terlalu urgensi terhadap anak-anak SD maupun anak-anak SMA, SMK ataupun taman kanak-kanak. Karena saya berpikir ini kan bicara tentang apa sih tujuan dari kegiatan tersebut, apa sih tujuan dari wisuda tersebut. Ketika wisuda ini diterapkan di lingkungan sekolah yang pada prinsipnya di mana anak-anak ini adalah sebagai tempat untuk pembentukan karakter, maka kurang tepat sekali ketika wisuda ini diterapkan di lingkungan SD, SMP, SMA maupun SMK. Lebih tepatnya mungkin kepada bahasanya adalah semacam perpisahan ataupun pelepasan. Karena ini bicara tentang tidak semua siswa ya atau anak-anak kita dalam satu sekolah itu memiliki kemampuan secara ekonomi dari orang tua. Otomatis bicara tentang wisuda maka tentu berbicara tentang pembiayaan, pengeluaran. Nah, wisuda ini mungkin lebih tepatnya disematkan kepada adik-adik mahasiswa di perguruan tinggi. Karena bicara wisuda adalah bicara pertanggungjawaban intelektual, sejauh mana adik-adik mahasiswa ini bergelut dengan keilmuannya, bergelut dengan pertanggungjawaban akademiknya. Justru yang menjadi masalah nanti ketika adik-adik mahasiswa ini lulus di perguruan tinggi ini, apakah mereka mampu mempertanggungjawabkan keilmuannya ataupun mendapatkan pekerjaan dari wisudanya tersebut. Beda konteksnya lagi dengan siswa SD atau taman kanak-kanak ataupun SMA, SMK yang saya pikir nilai perjuangan ataupun penghargaan terhadap reward sebuah wisuda itu dengan usia dini hari ini kurang tepat. Maka lebih cocoknya mungkin lebih kepada
perpisahan ataupun pelepasan. Dengan perpisahan maupun pelepasan tersebut tidak embel-embel dengan mengeluarkan biaya, mengeluarkan yang berbau atribut bisa dilakukan dengan refleksi kepada para siswa-siswi yang ada di SD, SMP, SMA, bagaimana mereka berjuang, bagaimana belajar, bagaimana orang tua bisa saling akrab, bagaimana guru saling akrab dengan acara doa syukuran ataupun dengan kegiatan-kegiatan sosial, sehingga itu menjadi kenangan bagi mereka, dan itu lebih tepat sekali dilakukan di lingkungan sekolah baik SD, SMP, dan SMA. Bayangkan saja Mbak, kalaupun dalam satu sekolah itu ada 300 siswa, terus tiba-tiba dari 300 siswa yang ada di SMA, SMP, SD tersebut, tiba-tiba ada tidak sampai 50% mampu menanggung biaya wisudanya, sedangkan anak-anak yang memiliki kemampuan secara ekonomi bisa wisuda. Ini kan sebuah miris sekali, ketimpangan, ketidakadilan yang ada. Kenapa orang yang mampu secara ekonomis bisa wisuda di sekolah tersebut, kenapa anak yang bahkan mungkin mereka tidak berani datang menyewa jas, datang ke sekolah tersebut karena tidak memiliki kemampuan. Bagi mereka ya mungkin ada yang lebih efektif dari uang yang mereka sekedar sumbang untuk kegiatan wisuda di sekolah. Mungkin saya lebih cenderung lebih tepatnya lebih kepada kegiatan pelepasan ataupun perpisahan yang di seminimal mungkin agar tidak melibatkan atau membebani dari pihak siswa ataupun membebani pula dari pihak sekolah, agar tidak terjadi sebuah ketidakadilan dalam sekolah tersebut. Mungkin itu ya. Baik Pak Eka, tapi perlu atau tidak sampai dilakukan ini pelarangan pelaksanaan wisuda? Saya kira perlu. Pemerintah perlu memberikan ketegasan. Untuk siapa? Ini kan siapa? Pelarangan dalam artian konteksnya ini adalah ya untuk tingkatan SD, SMA, SMA itu. Bagaimanapun wisuda ini sangat tidak urgen, tidak penting bagi anak-anak di tingkat SD, SMP, SMA. Mungkin bahasanya lebih cenderung ke ya semacam syukuran atau melakukan bakti sosial ataupun yang melakukan hal-hal yang sifatnya positif. Kan ini kan tujuannya hampir kalau kita baca secara psikologis di kacamata umum, tujuannya lain kan agar memiliki kenangan, agar mereka mengena. Maka akan lebih tepat sekali kalaupun kenangan itu tidak harus disematkan dengan kata wisuda di dalam tingkat SMA, SMK ataupun SD dan SMP. Nah, pelarangan dalam artian ini perlu diklasifikasikan lagi. Siapa, lembaga mana pelarangan ini, dan harus memiliki analisa sisi positifnya seperti apa, sisi negatifnya seperti apa apabila diterapkan di lingkungan sekolah, apabila wisuda ini diterapkan. Saya pikir banyak hal yang bisa kita lakukan, Mbak, di samping kata lain dari kata wisuda yang harus kita memaksakan diri. Nah, di sini peran penting stakeholder dalam hal ini Kemendikbud ataupun lembaga baik di daerah maupun di pemerintahan gubernur dan yang lainnya harus memiliki kesepahaman artinya tidak bercabang. Artinya kalau memang wisuda itu dilarang, ya perlu dengan semacam landasan ataupun pedoman ataupun surat pemberitahuan yang dalam hal ini leading sektornya adalah Dinas Pendidikan maupun Kebudayaan ataupun yang ada di daerah masing-masing. Itu perlu ada semacam kebijakan pemberitahuan. Tidak melarang bentuk-bentuk itu tidak selamanya harus wisuda. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar nuansa pendidikan karakter di siswa itu bisa kita terapkan secara utuh tanpa melihat perbedaan-perbedaan dari sisi ekonomi maupun ada si kaya, ada dan si miskin. Akan beda konteksnya ketika
rasa keadilan ini, persamaan ini muncul dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dengan kegiatan perpisahan, dengan kegiatan pelepasan, maka semua warga sekolah itu bisa mengikuti tanpa dia harus merasa minder bahwa apa bisa nggak kami wisuda. Saya kira itu, Mbak. Tapi Pak Eka, memang kalau ini anak-anaknya ingin tetap wisuda tapi menggunakan metode pembayaran yang tidak secara langsung begitu, dengan kata lain tabungan ketika baru masuk begitu Pak. Kalau dengan metode itu seperti apa Pak kira-kira? Ada beberapa yang orang tua mengklaim, terutama di beberapa daerah, bahwasanya uang untuk wisuda itu mereka cicil, dalam artian dari kelas 1 dan mereka sampai apakah itu melalui dana BTP atau dana komite ataupun dana dari orang tua. Tapi saya pikir ini kan persoalan rewards, ini kan persoalan penghargaan, ini kan persoalan bagaimana agar ini menjadi sebuah momen penting bagi anak-anak usia dini ini. Saya pikir anak TK itu belum bisa mengerti, Mbak, ketika mereka wisuda, terus belum bisa mengerti makna dari wisuda itu sendiri. Begitu juga pun anak SD, begitu juga anak SMP, begitu mungkin anak SMK akan terjadi perdebatan. Tetapi kalau kita lihat dari sisi positif saja, saya pikir akan berbicara tentang uang kan bisa lebih kita manfaatkan pada hal-hal yang positif. Tinggal sekolah memberikan sebuah solusi, ya uang, kalaupun ada uang yang dimiliki dari orang tua atau wali, orang bukan dimanfaatkan untuk perayaan sesaat dalam bentuk toga, terus hanya menggeser ke kiri atau ke kanan tali toga tersebut, tetapi bisa dimanfaatkan misalnya acara syukuran mungkin, ya konsumsi acara ya bakti sosial mungkin, acara ataupun lebih tepatnya ya mungkin kalau bahasa kerennya anak muda sekarang ini ya makan-makan bisa patungan mereka gitu, atau istilahnya tongkrongannya mereka, tapi dalam konteks lingkungan sekolah. Artinya pada prinsipnya saya kira banyak hal yang bisa kita lakukan. Maka dari itu perlu ketegasan, perlu sebuah sikap secara kolektif baik dari sekolah itu sendiri. Jangan sampai sekolah dengan egonya sendiri, ya dengan mau menaikkan nama standar sekolahnya bahwa harus wisuda, tidak. Belum tentu seluruh sekolah anak-anak disebut itu punya kemampuan. Baik, ya, baik. Cicil mungkin, tapi kan berat, ya, berat bagi orang tua. Ya. Baik, Pak Eka, kalau bisa kata wisuda itu dihilangkan begitu ya, baiknya dengan syukuran seperti itu Pak Eka. Terima kasih Pak Eka telah berbincang bersama Pro 3 RRI. Iya, sama-sama Mbak. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Demikian tadi pendengar, Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI Pusat Eka Ilham berbicara soal urgensi wisuda anak sekolah.